Selamat malam hadirin dan pemirsa. Selamat berjumpa dalam debat publik pasangan calon bupati dan calon wakil bupati Kabupaten Konawe Selatan tahun 2020. Acara ini diselenggarakan oleh KPU Konawe Selatan bekerja sama dengan Sultra TV. Disiarkan langsung dari Wonuomona melalui Sultra TV dan dapat pula Anda saksikan melalui kanal YouTube channel dan live Facebook KPU Konawe Selatan. Hadirin yang kami hormati, mengawali rangkaian acara kita pada malam hari ini, bersama-sama kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Hadirin dan pemirsa, selanjutnya kita ikuti bersama sambutan Ketua KPU Konawe Selatan, Bapak Aliudin SIP. Dengan hormat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita sekalian. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang sama kita hormati masing-masing pasangan calon bupati dan calon wakil bupati Konawe Selatan tahun 2020. Masing-masing pasangan calon nomor urut 1 Bapak Rusmin Abdul Ghani dan Senawan Silondai. Pasangan calon nomor urut 2 Bapak Haji Surunudin Dangga dan Bapak Rasid. Pasangan calon nomor urut 3 Bapak Muhammad Endang dan Bapak Wahyu Ade Pratama Imran. Yang terhormat rekan-rekan komisioner KPU Kabupaten Konawe Selatan dan sekretaris, yang saya hormati rekan-rekan ketua dan anggota Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan, yang saya hormati Pak Kapolres Konawe Selatan meski ada di luar. Ya, ini karena kondisi yang tidak memungkinkan bisa berada di depan kita semua.
Yang saya hormati ada saya lihat Ibu Kajari, Kabupaten Konawe Selatan, tim panelis, Bapak dan Ibu hadirin sekalian yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang saya muliakan. Alhamdulillah, puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tuhan yang Maha Esa yang telah memberikan kita nikmat kesehatan dan kesempatan untuk datang bersama-sama di tempat ini dalam rangka melaksanakan satu tahapan penting dalam pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan tahun 2020, yaitu pelaksanaan debat publik atau debat pasangan antar pasangan calon. Bapak dan Ibu hadirin sekalian yang kami hormati, dasar pelaksanaan kegiatan salah satunya adalah keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 465 tentang pedoman teknis pelaksanaan kampanye pada pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota. Bapak dan Ibu sekalian, debat publik atau debat antar pasangan calon adalah salah satu metode kampanye yang diselenggarakan dan difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum dalam setiap pelaksanaan pemilihan kepala daerah. Tujuannya adalah, salah satu tujuannya yang pertama untuk menyebarluaskan profil, visi, dan misi serta program kerja para pasangan calon kepala daerah kepada masyarakat. Yang kedua, untuk memberikan informasi secara menyeluruh kepada pemilih sebagai salah satu pertimbangan pemilih untuk menentukan pilihannya. Sehingga oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan hari ini telah melaksanakan memfasilitasi proses pelaksanaan debat yang kita laksanakan hari ini. Bapak dan Ibu sekalian yang kami hormati, oleh karena itu pada kesempatan ini saya mengajak pada seluruh lapisan masyarakat di Kabupaten Konawe Selatan untuk kita bersama-sama mengikuti proses debat hari ini. Mudah-mudahan yang akan kita laksanakan hari ini mudah-mudahan dapat terakses oleh seluruh lapisan masyarakat, karena kita menyediakan beberapa media untuk kemudian kita saksikan secara bersama-sama. Selanjutnya, bahwa dalam rangka pelaksanaan debat kali ini kiranya kita semua dapat mengedepankan dan penerapan protokol kesehatan dan pencegahan COVID-nya, karena tidak dipungkiri dalam pelaksanaan pemilihan bupati dan wakil bupati hari ini kita melaksanakan pemilihan di tengah wabah COVID. Tentu ini atas kepatuhan dan kesadaran kita semua. Mari kita bersama-sama kita kedepankan kesehatan dan keselamatan. Dengan demikian, saya ucapkan terima kasih kepada seluruh pasangan calon yang telah hadir bersama-sama di tempat ini. Mudah-mudahan pelaksanaan debat kandidat hari ini dapat berjalan dengan baik dan keberadaan Bapak dan Ibu sekalian di tempat ini mendapat perlindungan Allah Subhanahu wa taala dan atas ridhonya semua untuk kesehatan dan keselamatan kita semua. Yang selanjutnya saya ucapkan terima kasih kepada seluruh elemen yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan ini. Tentu kami tidak bisa dapat berbuat apa-apa tanpa dukungan dari seluruh pihak, keamanan, Bawaslu, dan seluruh stakeholder yang terlibat dalam pelaksanaan debat kandidat pada malam hari ini. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan, karena ini juga patut kami sampaikan, seharusnya kondisi debat hari ini kita banyak melibatkan orang, akan tetapi kondisi kita yang tidak bisa mengumpulkan orang sehingga banyak yang kecewa untuk hadir di tempat ini. Oleh karena itu, atas keterbatasan ini juga kami menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Pelaksanaan debat kandidat Bupati dan Wakil Bupati, calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan tahun 2020 dengan resmi saya nyatakan dibuka. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin dan pemirsa, agar seluruh
rangkaian acara kita berjalan dengan baik malam hari ini, marilah kita sama-sama memanjatkan doa kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Kami persilahkan Bapak Asmar Saranani SPD untuk memimpin doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami muliakan, marilah kita menundukkan kepala sejenak seraya berdoa kepada Allah SWT. Dan pada kesempatan ini kami mohon izin memimpin doa dengan cara muslim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala israfil anbiya wal mursalin wa ala alihi wassabihi ajma'in, amma ba'd. Ya Allah, ya Tuhan kami, hanya karena kuasa-Mu kami dapat berkumpul di sini, di hari ini, di detik ini, untuk berbagi kasih, berbagi cinta dan berbagi rasa syukur atas nikmat-Mu yang tak terkira, yang tak terhitung banyaknya, melalui acara debat publik pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Konawe Selatan tahun 2020. Oleh karena itu ya Allah, anugerahkanlah ridho-Mu atas waktu yang akan kami lalui bersama ini, atas kasih dan cinta yang akan kami nikmati manisnya, atas segala rezeki-Mu yang akan kami nikmati berkahnya, dan jadikanlah kami semua di sini hamba-Mu yang tak pernah lupa untuk bersyukur atas titipan nikmat-Mu yang tiada tara. Ya Allah, ya Alim, ya Khabir, Engkau juga pernah menyuruh hamba-Mu untuk melaksanakan debat yang baik dan santun. Untuk itu ya Allah, walaupun di tengah-tengah pandemi yang begitu dahsyat ini, kami mohon berkahilah kekuatan kepada kami semua untuk mengikuti tuntunan-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha mengetahui, melalui debat ini kami mohon jauhkan kami ya Allah dari prasangka-prasangka yang Engkau tidak ridhoi ya Allah. Jauhkan kami dari sifat mencari-cari kesalahan orang lain. Jauhkan kami dari sifat gunjing-menggunjing sebagian yang lain, karena sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa yang hanya menghinakan kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha sempurna, Engkau juga pernah mengingatkan kami, perbedaan pendapat di antara umatku adalah rahmat. Kami mohon kepadamu, turunkanlah rahmat dan berkah-Mu melalui perdebatan mulia hari ini, dan jadikanlah apa yang kami lalui bersama hari ini sebagai simpul pengikat persatuan di antara kami, sebagai simpul persatuan yang Engkau rahmati. Bila Engkau berkenan ya Allah, kuatkanlah simpul ini dalam wadah pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Konawe Selatan tahun 2020, yang kemudian mewujudkan Konawe Selatan yang berdaya saing melalui optimalisasi pelayanan publik, pemanfaatan sumber daya alam, dan penguatan kearifan lokal menuju masyarakat sejahtera, menuju masyarakat sejahtera, menuju masyarakat sejahtera ya Allah. Ya Allah, ya Rahim, kami sadar ya Allah, tak sedikit pun kami bebas dari kesalahan, baik itu disengaja ataupun tidak. Tak sejengkal pun di hati kami yang bebas dari kesombongan, kealpaan, dan kehinaan. Untuk itu ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah. Ampunkanlah dosa-dosa kedua orang tua kami ya Allah, dosa para pendahulu kami, dosa para pemimpin kami, dan terkhusus dosa para calon pemimpin kami yang hadir hari ini ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, hanya kepada kami menghamba, hanya kepada kami meminta, hanya kepada Kamu ya Allah kami memohon. Tiada daya dan upaya melainkan karena kehendak-Mu ya Allah. Perkenankanlah doa dan permohonan kami ini ya Allah. Rabbana zalamna anfusana
wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Debat publik pasangan calon bupati dan calon wakil bupati Kabupaten Konawe Selatan tahun 2020 malam hari ini diikuti 3 pasangan calon. Debat terbuka ini menjadi sangat penting untuk kita semua sebagai sosialisasi ide dan gagasan sehingga para pemilih mengetahui apa yang ditawarkan pasangan calon untuk kemajuan daerahnya dan juga sebagai referensi bagi para pemilih untuk dapat menentukan pilihan mereka pada 9 Desember 2020 nanti. Untuk itu hadirin dan pemirsa, kita sambut moderator debat pada malam hari ini, Dian Mirza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan selamat malam hadirin yang kami hormati dan pemirsa di seluruh tanah air. Malam ini adalah salah satu malam yang bersejarah bagi Kabupaten Konawe Selatan dan adalah kebanggaan bagi kami dapat mempersembahkan sebuah proses demokrasi yang matang melalui debat publik pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Konawe Selatan tahun 2020. Dan debat pada malam hari ini mengangkat tema mewujudkan Konawe Selatan yang berdaya saing melalui optimalisasi pelayanan publik, pemanfaatan sumber daya alam, dan penguatan kearifan lokal menuju masyarakat sejahtera. Dan ini juga merupakan upaya nyata menginformasikan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Konawe Selatan khususnya yang sudah memiliki hak suara 9 Desember nanti. Dan untuk lebih mengetahui lagi apa visi, misi, serta program kerja calon pemimpinnya untuk membangun Kabupaten Konawe Selatan 5 tahun ke depan. Dan perlu kami informasikan juga bahwa debat publik ini adalah terselenggara atas kerjasama KPU Kabupaten Konawe Selatan dan Sultra TV dengan menerapkan protokol kesehatan penanganan COVID-19. Baiklah hadirin sekalian, bersama saya Dian Mirza. Inilah debat publik pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Konawe Selatan tahun 2020. Dan sebelum kita mulai debat, marilah kita saksikan bersama apa saja tata tertib untuk debat kali ini. Tata tertib debat publik pasangan calon bupati dan wakil bupati Konawe Selatan tahun 2020. Yang pertama, pasangan calon bupati dan wakil bupati dalam menjawab pertanyaan harus sesuai arah dan maksud pertanyaan moderator. Kedua, pasangan calon bupati dan wakil bupati dalam menyampaikan jawaban atas pertanyaan moderator harus sesuai durasi waktu yang diberikan. Ketiga, calon bupati dan calon wakil bupati dapat saling melengkapi menyampaikan jawaban atas pertanyaan moderator. Keempat, jika penyampaian jawaban atau tanggapan pasangan calon telah selesai dan durasi waktu yang diberikan masih tersisa, maka moderator menunggu sampai selesainya durasi waktu guna mengajukan pertanyaan selanjutnya untuk giliran pasangan calon lain. Kelima, dalam hal saling lempar pertanyaan dan tanggapan antar pasangan calon, maka pasangan calon dilarang untuk saling mendiskreditkan dan menyinggung pribadi pasangan calon lawan. Keenam, moderator dilarang menyela dan atau memberikan kesimpulan atas jawaban atau tanggapan pasangan calon. Ketujuh, tim kampanye pasangan calon, undangan dan seluruh yang hadir di ruangan debat dilarang menyela,
memberikan opini dan atau memberikan kesimpulan atas jawaban atau tanggapan pasangan calon selama debat berlangsung. Kedelapan, tim kampanye dilarang menyuarakan yel-yel pasangan calon selama debat berlangsung. Kesembilan, pelaksanaan debat berlangsung selama 90 menit di luar iklan layanan masyarakat. Baiklah pemirsa di seluruh tanah air, pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Selatan 2020 menghadirkan persaingan 3 pasangan calon. Dan inilah ketiga pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Selatan. Profil pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan tahun 2020. Pasangan calon nomor urut 1, calon Bupati Rusmin Abdul Ghani SE, calon Wakil Bupati Senawan Silondai AMDP. Gabungan partai politik pengusung PDI Perjuangan, Partai Persatuan Pembangunan, dan Partai Hanura. Pasangan calon nomor urut 2, calon Bupati Haji Surunudin Dangga STMM, calon Wakil Bupati Rashid Esos MSI. Gabungan partai politik pengusung Partai Golkar, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Nasdem, Partai Keadilan Sejahtera, dan Partai Bulan Bintang. Pasangan calon nomor urut 3, calon Bupati Muhammad Endang SA Esos SHMAP, calon Wakil Bupati Haji Wahyu Ade Pratama Imran SH. Gabungan partai politik pengusung Partai Demokrat, Partai Gerindra, dan Partai Amanat Nasional. Inilah ketiga pasang calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Selatan tahun 2020. Selamat datang Bapak-Bapak. Sehat? Alhamdulillah sudah siap ya malam ini ya. Oke. Baiklah pemirsa di seluruh tanah air, kita langsung saja masuk ke sesi pertama debat publik. Dan debat publik pada sesi pertama ini adalah penyampaian visi dan misi. Waktunya adalah 3 menit. Kami mulai dari pasangan calon nomor urut 1 terlebih dahulu. Waktu Anda 3 menit dimulai sejak Anda berbicara. Silakan. Satu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Shalom. Yang terhormat Ketua KPU beserta anggota, yang terhormat Ketua Bawaslu beserta anggota, yang terhormat Forkopimda Kabupaten Konawe Selatan, yang terhormat pasangan calon nomor urut 2 dan pasangan calon nomor urut 3. Bapak Ibu hadirin yang mohon maaf kami tidak bisa sebut satu persatu namanya. Adapun visi kita adalah bangga Konsel, bangun generasi unggul dan amanah menuju Konsel maju sejahtera dan berdaya saing. Misi kita adalah melaksanakan pelayanan unggul, sumber daya yang unggul, ekonomi yang unggul. 4 pilar yang menopang visi misi kami. Yang pertama adalah kampung industri pertanian, yang kedua kampung industri kreatif, yang ketiga kampung cerdas, dan yang keempat adalah kampung lestari. Insya Allah semua ini akan mewujudkan program unggulan kita, yaitu yang pertama membuka lapangan kerja 30.000 bagi masyarakat Konawe Selatan. 2 ekor sapi bagi 40 kakak setiap desa potensial. 3, peningkatan produksi padi sawah, khususnya gabah dari 4 ton menjadi 6 ton. Bantuan modal teknologi pertanian dan akses pasar bagi nelayan tangkap dan budidaya. Bantuan modal pelatihan dan akses pasar bagi 1.000 usaha muda, termasuk di dalamnya usaha ibu-ibu. Peningkatan kesejahteraan bagi tenaga kesehatan, guru honorer, aparat desa, sekaligus memastikan mereka menerima gaji setiap bulannya. Tidak seperti yang terjadi saat ini, 1 tahun baru 3 kali terima gaji. Kemudian
penataan profesionalitas dan kesejahteraan bagi ASN, yaitu TPP, gaji dan jaminan persalinannya kita juga pasti akan bayarkan. Kemudian pembangunan institut, bantuan beasiswa dan program magang bagi siswa dan mahasiswa Konawe Selatan, mendorong investasi melalui pola kemitraan, pemberdayaan dan layanan kesehatan ibu hamil, usia Waktu lanjut. Anda habis, mohon maaf, waktu Anda habis. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Pasangan Assalamualaikum warahmatullahi nomor urut wabarakatuh. 2, waktu Anda juga 3 menit untuk menyampaikan visi dan misi. 3 menit dimulai sejak Anda berbicara, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat para hadirin undangan yang saya muliakan. Pasangan Suara tetap berkomitmen dan bertekad untuk melanjutkan visi misi tahun 2016-2021 karena telah terbukti dapat mencapai beberapa kemajuan, antara lain beberapa penghargaan dari lembaga dan kementerian, diantaranya anugerah Budi Praja oleh Kementerian Ristek dan Dikti, anugerah Manggala Karya dari Menko PMK, anugerah Kabupaten Kreatif dari Badan Ekonomi Kreatif, anugerah Akuntabilitas Kinerja Predikat B 3 tahun berturut-turut dari Menpan RI, anugerah dari Kemendagri sebagai kabupaten berkinerja baik, memenuhi kepatuhan standar pelayanan publik dari Ombudsman RI. Telah terdapat penurunan angka kemiskinan dari 13,4% 2015 menjadi 10,81% 2019. Terdapat peningkatan klasifikasi desa, utamanya desa tertinggal, dari 118 desa tahun 2015 menjadi 11 desa tahun 2020. Pengelolaan keuangan semakin baik, WTP 3 tahun berturut-turut, dan sistem pembayaran non-tunai. Dengan demikian, visi kami sejahtera, unggul, dan amanah berbasis perdesaan masih relevan untuk dilanjutkan. Alhamdulillah, selain pengakuan dari lembaga dan kementerian, juga mendapat apresiasi dalam visi misi salah satu pasangan calon. Untuk itu kami mengucapkan banyak terima kasih. Sehingga dengan demikian, kami berkeyakinan dapat melanjutkan pembangunan Konawe Selatan ke arah yang lebih baik tahun 2021-2026. Silakan. Visi kami adalah menuju Konawe Selatan sejahtera, unggul, amanah, berbasis perdesaan tahun 2026. Sejahtera mengandung arti yaitu masyarakat yang terpenuhi dan terfasilitasi hak-hak dasarnya. Unggul artinya memiliki keunggulan kompetitif dan komparatif, tinggi produktivitas sumber daya manusianya. Amanah bermakna menjalankan roda pemerintahan dengan program dan kegiatan disusun berdasarkan aspek aspiratif kebutuhan masyarakat. Berbasis perdesaan memberikan perhatian terhadap pengembangan masyarakat perdesaan. Terdapat 4 misi pembangunan Konawe Selatan periode 2021-2026, yaitu melanjutkan pengembangan sumber daya manusia, menguatkan dan pengembangan basis perekonomian Konawe Selatan yaitu inklusif dan berkelanjutan. Ketiga, penguatan tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah. Keempat, pengembangan infrastruktur dasar dan wilayah untuk penopang konektivitas. Masih ada waktu 50 detik, Pak. Ya, itulah beberapa hal kinerja kami dalam hal ini. Satu, saya ingin sampaikan bahwa gaji pegawai tidak pernah ada terlambat. Yang ada terlambat adalah gaji tunjangan hari raya dan gaji 14, karena itu merupakan dari PAD, bukan dropping dari pusat. Tidak mungkin kami mendapat WTP kalau pengelolaan keuangan tidak baik. Untuk perlu diketahui oleh masyarakat sekalian. Tadi saya tanggapi dari nomor 1, mohon maaf. Belum waktunya, tapi saya karena ada waktu ini saya harus jawab kalau hal ini. Jadi kalau dikatakan gaji tidak pernah terima, ya ini suatu hal yang tidak mungkin. Terima kasih. Masih ada waktu 14 detik, Pak. Terima kasih, silakan. Cukup. Belum, Pak. Baik, waktu habis. Kita berikan kesempatan untuk paslon nomor urut 3 menyampaikan visi dan misi. Waktu Anda 3 menit sejak Anda berbicara. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam, om swastiastu. Jika kami dipercaya rakyat Konawe Selatan, maka yang akan kami urusi adalah pertanian, perikanan, perkebunan, peternakan, dan UKM.
Masalah utamanya di sini adalah rendahnya nilai tambah. Harga jual lebih murah jauh daripada biaya produksi. UKM kita modal, pasar, dan skill. Akan kami intervensi dengan anggaran, kebijakan, pendampingan, dan pelatihan. Pendidikan. Tidak boleh ada istilah orang miskin dilarang pintar. Turunannya kami akan menyiapkan beasiswa bagi putra-putri Konawe Selatan, mendirikan asrama mahasiswa, menyiapkan pakaian gratis buat anak SD, SMP, kemudian memperkuat kapasitas, kualitas mutu tenaga pengajar kita, memperbaiki sarana dan prasarana belajar, terutama RKB. Kemudian kesehatan, tidak boleh ada istilah orang miskin dilarang sakit. Turunannya bagi warga miskin yang belum dapat KIS, kami akan siapkan BPJS, kami akan memastikan ketersediaan obat, terutama di daerah-daerah seperti Laonti. Kemudian kami juga akan memastikan adanya perawat setiap satu desa untuk mengisi pustu-pustu kita, karena selama ini yang jaga masih ada yang dijaga ayam dan lain sebagainya. Kemudian kami juga akan memperbaiki nakes dan fasilitas kesehatan kita, dan termasuk penerima jaminan persalinan. Kemudian infrastruktur dasar, masih ada 800 km jalan kabupaten yang rusak, begitu juga provinsi maupun negara. Masih banyak warga kita yang belum bisa menikmati air bersih seperti di Bungin. Kemudian masih ada 2.900 yang belum menikmati listrik, termasuk jaringan telekomunikasi dan internet. Kemudian birokrasi pemerintahan, kami akan mewujudkan pemerintahan yang bersih, berwibawa, bebas KKN, good governance, mengubah kultur dari dilayani menjadi melayani, dari daulat Tuanku menjadi daulat rakyat, dan memastikan putra-putri Konawe Selatan kita tempatkan ada administrative action di dinas mata air, bukan di dinas air mata seperti selama ini. Kami juga akan mendorong pemekaran Konawe Timur dan kecamatan-kecamatan serta desa. Kami punya mimpi konsel ini bisa mekar 1 atau 2 kabupaten lagi. Kami akan juga menyelesaikan konflik tenurial lahan, baik antara warga dengan warga, warga dengan pemerintah maupun warga dengan perusahaan. Dan kami juga akan mengembangkan daripada destinasi para wisata, baik yang ada maupun yang belum. Dan terakhir, kami akan memperkuat otonomi desa, memperhatikan daripada kewenangan, kapasitas maupun kesejahteraan BPD, LPM, para perangkat maupun kepala-kepala desa, karena mereka adalah pelayan kita, wajah pemerintah di garda terdepan. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Santi, 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 Om. Waktu habis. Kita berikan aplaus yang paling meriah untuk ketiga pasangan calon yang sudah menyampaikan visi dan misinya. Dan pemirsa di seluruh tanah air, jangan kemana-mana karena saat lagi kita akan kembali ke segmen berikutnya untuk penajaman visi dan misi sekaligus ketiga pasangan calon menjawab pertanyaan dari tim penyusun materi. Untuk itu jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Dan penyerahan materi langsung diserahkan perwakilan dari para panelis, yakni Profesor Insinyur Lasara. Kami persilahkan. Jadi baru malam ini dan momen ini diserahkan materinya, masih tersegel aman pastinya. Baru dari tangan saya. Sekarang kepada moderator. Baik. Ini untuk materi yang kedua. Baik. Dan ini untuk materi. Terima kasih, Prof. Terima kasih banyak. Terima kasih. Kami persilakan duduk kembali. Sudah saya terima materinya dan ini untuk segmen berikutnya. Baik, kita akan memulai pertanyaan untuk masing-masing paslon dan waktunya masing-masing paslon 2 menit 30 detik untuk menjawab pertanyaan. Kami mulai dari paslon nomor urut 1 dulu. Masih tersegel ya? Oke. Oke. Pertanyaan untuk paslon nomor urut 1.
Reformasi birokrasi yang dimaksudkan dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 adalah mewujudkan good governance, menciptakan birokrasi pemerintah profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, bersih, dan perilaku KKN, mampu melayani publik secara akuntabel, serta memegang teguh nilai-nilai dasar organisasi dan kode etik perilaku aparatur negara. Pertanyaannya, apabila paslon terpilih sebagai bupati wakil bupati, bagaimana program rencana aksi Bapak-Bapak mewujudkan reformasi birokrasi tersebut dalam pemerintah Kabupaten Konawe Selatan? Silahkan, waktu Anda 2 menit 30 detik dimulai sejak Anda berbicara. Baik, terima kasih. Jadi pertama yang akan kami lakukan tentu mengacu daripada good governance dan clean governance. Nah, ini dengan prinsip dasar yaitu transparansi dan akuntabel. Nah, di sini tentu tata kelola pemerintahan sangat penting kita harus lakukan, terutama dalam menata struktur organisasi mulai dari bawah, staf sampai eselon 2. Nah, ini sangat penting dalam mengelola pemerintahan. Ini yang kita akan lakukan kepada Kabupaten Konawe Selatan. Kira itu tambahan. Masih ada waktu 2 menit, silahkan ditambahkan. Saya kira yang paling mendasar adalah bagaimana menempatkan orang sesuai dengan the right man and the right place ini, karena dengan melakukan proses seperti itu kami meyakini bahwa birokrasi akan sehat, akan menunjukkan kinerja baik. Saya kira itu, Pak. Masih ada waktu, Pak? 1 menit Cukup. 30 detik. Mungkin Pak Cawagup bisa menambahkan. Masih ada waktu, Pak? Baik. Kita menunggu sampai waktunya selesai ya, supaya adil. Baik. Sudah tidak ada tambahan lagi ya. Baik, kalau begitu kita langsung saja ke paslon nomor urut 2. Pertanyaan untuk paslon nomor urut 2 terkait penajaman visi dan misi. Permasalahan sosial dan ekonomi serta keterbatasan sumber pendapatan daerah terbatas di Konawe Selatan masih ditemukan, terutama pada sektor pertanian dan perikanan dan kelautan. Sumber daya sektor-sektor tersebut sangat besar di daerah ini, dan jika dikelola dengan baik maka akan melahirkan multiplier effect yang besar. Bagaimana rumusan strategis kebijakan saudara paslon apabila mendapat amanah dari rakyat menjadi bupati, wakil bupati, menjadikan sektor-sektor tersebut sebagai penggerak utama pembangunan di daerah guna mengatasi permasalahan tersebut? Silahkan, waktu Anda 2 menit 30 detik. Baik, terima kasih. Pertanyaan panelis. Jadi sesuai dengan Undang-Undang 23 pemerintahan daerah Kabupaten Konawe Selatan ini memang banyak sekali potensi-potensi kita. Akan tetapi banyak sekali hasil-hasil kita yang diserap oleh pusat. Antara lain perikanan, tambang, beberapa hasil kehutanan. Sehingga kita daerah ini hanya menunggu dropping dari pusat. Apabila kita ingin meningkatkan retribusi kepada petani, itu belum waktunya. Karena sekarang ini petani kita, apalagi zaman pandemi ini, masih banyak yang lagi katakanlah susah. Strategi yang kita lakukan adalah yang pertama, pemerintah daerah memang benar-benar harus bisa efisien, menghemat. Kita memanfaatkan anggaran sesuai dengan kebutuhan yang ada. Dalam rangka itu, KKN memang harus diberantas. Tidak boleh terjadi KKN dalam hal pengelolaan anggaran. Sehingga apabila dengan kondisi tadi ini, pimpinan daerah tidak pandai-pandai melakukan reformasi di bidang penganggaran dan kepegawaian dan personil, kita tidak mungkin ada pembangunan. Karena sekali lagi, banyak sekali potensi-potensi kita ini yang pendapatannya masuk ke pusat. Konawe Selatan nikel masuk pusat semua. Kehutanan masuk pusat semua. Perikanan, kewenangan kabupaten itu hanya di pinggir laut saja. Itu untuk diketahui
Bapak Ibu sekalian. Jadi sehingga dengan demikian memang harus punya strategi kita hanya untuk dengan penghematan, kemudian kita bagaimana memaksimalkan pendapatan masyarakat sehingga ada efek balik. Yang dengan demikian sekarang ini hanya pembayaran PBB yang diberikan kewenangan kepada kita. Jadi sekali lagi menjadi pimpinan daerah harus bisa menghemat anggaran baru bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan pembangunan. Tanpa itu tidak mungkin kita memberikan subsidi ke semua petani, ke semua apa, itu sangat tidak mungkin. Karena pendapatan daerah kita sangat terbatas. Hampir seluruh Indonesia tidak ada daerah yang mandiri, kecuali Kalimantan Timur barangkali dan DKI. Tapi semua kita ini tetap mengharapkan dropping dari pusat. Kapan terlambat dari pusat, terlambatlah pula kita. Waktu Anda habis, mohon maaf. Terima kasih. Selanjutnya paslon nomor urut 3. Pertanyaan terkait penajaman visi misi. Konawe Selatan sebagai daerah yang baru saja menyelesaikan rencana pembangunan jangka panjang tahap ketiga 2015-2020 masih ditemukan permasalahan berbagai aspek pembangunan seperti indeks pembangunan manusia atau IPM yang masih rendah dibandingkan IPM Provinsi Sultra. Infrastruktur dasar ekonomi masih terbatas serta kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana sosial yakni pendidikan dan kesehatan masih banyak yang belum terpenuhi. Pertanyaannya, jika paslon terpilih menjadi Bupati Wakil Bupati Konawe Selatan, bagaimana Anda mengatasi masalah tersebut sementara sumber anggaran pembangunan daerah ini terbatas? Silahkan, waktu Anda 2 menit 30 detik. Terima kasih. Yang dibutuhkan adalah kemauan kuat dari pimpinan daerah. Kita akan alokasikan anggaran, kemudian melakukan koordinasi, konsultasi dengan pusat. Saya ingatkan, Bupati itu wakil pemerintah pusat, wakil pemerintah provinsi. Tidak bisa berkilah bahwa ini tanggung jawabnya provinsi, tanggung jawabnya negara. Bupati itu adalah wakil daripada pemerintah. Jadi kita akan alokasikan anggaran, terutama tadi saya sudah sampaikan di pertanian, peternakan, perikanan, dan perkebunan. Pada akhirnya insya Allah akan terbangun small industri yang berbasis pertanian. Misalnya saya ingin di Sabulakoa itu misalnya ada small industri pabrik tepung tapioka, begitu juga kelapa dan komoditas-komoditas unggulan kita lainnya. Tentu kita harus perbaiki infrastruktur. Bayangkan 5 tahun mengelola 6.000 miliar, hanya kurang lebih 100 km yang diaspal jalan kabupaten kita. Belum lagi koordinasi dan konsultasi dengan pusat. Sama sekali Bapak Ibu sekalian akan kami perkuat dan pertajam manakala rakyat memberikan amanah kepada kami. Apalagi ada undang-undang baru yang sementara dibuat. Sekarang ini status jalan, fasilitas dasar semuanya sama, begitu juga jaringan internet, jaringan telekomunikasi, termasuk tadi saya sampaikan masih ada 2.900 rumah yang belum terair listrik, yang belum mendapatkan fasilitas air bersih seperti di Bungin, Tinanggea, di Wawouru Palangga, di Puroe Angata dan lain sebagainya. Itu akan kami pastikan karena sekali lagi infrastruktur dasar ini harus menjadi prioritas daripada bangun kantor yang megah, pakai eskalator. Lebih baik insya Allah kami akan mengutamakan daripada kebutuhan dasar masyarakat kita, rakyat kita yang penting. Itu respon kami. Jadi sekali lagi anggaran, kebijakan, koordinasi konsultasi dengan pusat dan provinsi, serta menjadikan semua itu infrastruktur dasar sebagai prioritas utama baik dalam APBD maupun perencanaan pembangunan kita. Karena mohon maaf, ini kritik terbesar saya kepada rezim saat ini, banyak pembangunan-pembangunan yang dilakukan justru belum merupakan kebutuhan rakyat. Tadi disampaikan alokasi anggaran ke pertanian sangat kecil, dan saya sampaikan ini misalnya padi. Di zaman almarhum Pak Imran 140.000 ton daripada produksi padi kita. Sekarang ini tinggal 118.000 ton produksi padi kita. Jadi ke depan hal-hal ini yang akan menjadi prioritas kami. Insya Allah kami akan menjadi bupatinya para nelayan, petani, peternak dan pelaku UKM UMKM. Kita berikan aplaus untuk ketiga pasangan calon yang telah menyampaikan
jawaban terkait penajaman visi dan misi. Untuk itu pemirsa jangan kemana-mana, kita akan segera kembali sesaat lagi dengan segmen yang lebih menarik lagi. Terima kasih Anda masih bersama kami di debat publik calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Selatan 2020 dari Aula Wonua Monata Konawe Selatan. Baiklah pemirsa, di segmen kali ini ketiga pasangan calon akan menjawab 3 pertanyaan yang disusun sesuai dengan materi debat. Masing-masing paslon akan mendapatkan 3 pertanyaan secara acak yang telah disiapkan oleh tim penyusun di dalam 9 buah amplop yang berada di kotak di depan saya ini, dan kami akan persilahkan untuk ketiga paslon mengambil amplop secara acak dan isinya adalah pertanyaan. Yang pertanyaan pertama kami persilahkan untuk para calon bupati. Kami persilahkan Pak untuk mengambil pertanyaan di dalam amplop secara acak. Silahkan Pak, paslon nomor urut 3 juga. Silahkan dipilih dari paslon 1 dulu. 1 dulu ya Pak. Jangan semuanya. Ya, oke. Saya tulis ya, ini paslon 1. Hati-hati Pak, jangan semuanya, nanti habis. Sini Pak, pertanyaannya. Mohon maaf Pak. Baik, terima kasih. Ini nomor 2 dan ini nomor 3. Ya, silakan kembali ke mimbar masing-masing. Kami mulai dari paslon nomor urut 2 terlebih dahulu ya. Masih tersegel, pemirsa. Oke. Oke. Pertanyaan untuk paslon nomor urut 2. Salah satu faktor yang menentukan keberhasilan pembangunan ekonomi adalah ketersediaan infrastruktur wilayah yang berkualitas dan memadai, serta berkembangnya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi. Kenyataan menunjukkan bahwa infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, pelabuhan dermaga, energi atau listrik, dan teknologi informasi di Kabupaten Konawe Selatan masih mengalami banyak keterbatasan. Pertanyaannya adalah, strategi dan langkah-langkah apa yang akan paslon laksanakan mengatasi masalah tersebut untuk menjamin terpenuhinya infrastruktur dasar jika terpilih menjadi Bupati dan Wakil Bupati. Waktu Anda kurang lebih 1 menit 30 detik dimulai sejak Anda berbicara. Sejak 2015, 2021 kami sudah mencanangkan infrastruktur. Kami telah membangun 130 km jalan selama 4 tahun, karena tahun kelima ini COVID kita tidak membangun. Jembatan 128 meter. Sebagai perbandingan, pejabat sebelumnya hanya bisa mengaspal 113 km. Saya 4 tahun bisa mengaspal 130 km. Kemudian beberapa infrastruktur pemerintahan ini sangat penting demi untuk wajah Konawe Selatan. Seperti tadi yang disampaikan paslon nomor 3 mengenai kantor, bukan tidak penting, karena wajah Konawe Selatan akan dilihat dari di sana. Sehingga infrastruktur berikutnya ini, kami pada tahap berikutnya ini adalah setelah tahap pertama menyambungkan lintas kecamatan, kami akan masuk ke lintas pedesaan. Karena infrastruktur ini sangat penting dalam rangka untuk memudahkan mobilisasi masyarakat, barang dan jasa, karena apalagi sasaran kita ke depan adalah hasil-hasil pertanian, kita harus hilirisasi, harus ada pabrik pengolahannya di Konawe Selatan, baru bisa mempunyai nilai tambah. Sehingga strategi dalam rangka membangun infrastruktur ini kita lakukan dengan beberapa cara, antara lain dengan pinjaman untuk infrastruktur pembangunan, yang tentunya mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan. Dan kami sudah lakukan itu dalam periode kemarin, dan alhamdulillah pinjaman waktu Anda habis, maaf, tahun ini. Waktu Anda habis. Terima kasih. Terima kasih. Paslon nomor urut 3 selanjutnya. Pertanyaannya adalah, berdasarkan peta cakupan jaringan internet 4G di Indonesia, tampak bahwa secara umum wilayah pedesaan dan pegunungan di Kabupaten Konawe Selatan belum terlayani dengan jaringan yang stabil dan memadai.
Bagaimana rumusan strategi dan kebijakan yang akan dikembangkan oleh paslon dalam rangka menjalankan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien berbasis teknologi informasi seperti e-government, e-planning, e-budgeting, e-public service sebagai esensi keterbukaan, transparansi, dan akses informasi oleh masyarakat. Waktu Anda 1 menit 30 detik, silahkan. Terima kasih. Semua informasi, baik dalam penyusunan APBD, pelaksanaannya, siapa yang paling kuat berjuang untuk rakyat di dapilnya, alokasinya, termasuk siapa yang borong, jangan sampai anak saya atau istri saya, itu saya akan buat terbuka. Saya masukkan di media sosial yang mudah diakses, yang mudah dijangkau, dibaca oleh rakyat. Kami juga akan menciptakan saluran hotline khusus di mana rakyat bisa berkomunikasi dengan kami, dan karena itu maka kami akan mendorong perluasan jaringan. Sekali lagi, jaringan internet dan telekomunikasi. Sebenarnya yang paling merasakan ini pada saat musim pandemi ini adalah murid kita. Banyak sekali satuan pendidikan yang tidak bisa mengikuti PJJ, pembelajaran jarak jauh, hanya karena tidak punya akses internet dan akses fasilitas telekomunikasi. Insya Allah kalau Endang Wahyu yang terpilih, maka ini akan menjadi prioritas kami, dan alhamdulillah saya salah satu calon bupati yang selama ini aktif di dunia media sosial, baik menyampaikan kegiatan-kegiatan saya maupun merespon daripada aspirasi masyarakat. Karena sekali lagi, kalau kita hanya mengharapkan standar yang ada, prosedur yang ada, kadang-kadang nyatanya itu jauh dari aslinya. Untuk itu sekali lagi kita akan memanfaatkan media sosial, kemudian mengembangkan jaringan telekomunikasi untuk bagaimana memastikan rakyat berpartisipasi. Insya Allah dengan sendirinya akan tercipta good governance, pelayanan publik, dan yang paling utama APBD kita sebesar-besarnya untuk melayani rakyat, bukan untuk melayani kepentingan dari bupati sendiri maupun pemerintahan sendiri, karena kami akan menjadi bupati rakyat. Terima kasih. Selanjutnya kami persilakan paslon nomor urut 1. Pertanyaannya adalah, letak geografis Konawe Selatan yang terbuka dari berbagai arah di daratan karena perbatasan dengan kabupaten lain, dan dari arah laut seperti perairan Selat Tiworo dan Teluk Starling memunculkan kekhawatiran kemungkinan masuknya barang terlarang atau narkoba melalui pintu-pintu terbuka tersebut. Strategi apa yang paslon lakukan untuk mencegah terjadinya perdagangan narkoba di daerah ini yang masuk dari pintu terbuka tersebut? Waktu Anda 1 menit 30 detik. Terima kasih. Yang pertama adalah melakukan koordinasi dengan instansi terkait. Dalam hal ini kepolisian, BNN, polisi perairan, dan sebagainya. Ya, hal-hal yang kita khawatirkan masuknya barang-barang ilegal termasuk narkoba itu bisa kita antisipasi sedini mungkin. Yang kedua, tetap melakukan sosialisasi khususnya kepada aparatur kita, bahkan kita justru akan mengadakan rutinitas melakukan pengetesan urin supaya kita sedini mungkin bisa mengantisipasi terjadinya peredaran narkoba khususnya di internal kita. Saya kira itu barangkali Pak Senawan. Jadi baik, saya kira ini penting sekali kalau kita bicara narkoba di Konawe Selatan, karena memang Konawe Selatan salah satu daerah yang zona merah. Apa yang dikatakan tadi Pak Rusmin, memang kita akan tingkatkan kerjasamanya, baik institusi yang berwenang, kita juga akan berkoordinasi dengan pemerintah desa dan juga sekolah-sekolah. Sekarang narkoba di Konawe Selatan masuk sampai anak-anak sekolah kita. Nah ini dengan guru-guru juga kita akan sampaikan, dan kata kunci di sini bagaimana pemerintah berperan aktif memberikan pemahaman tentang efek-efek daripada pemakaian narkoba. Ini sangat penting sekali. Jadi saya kira kembali sini bagaimana pemerintah melakukan koordinasi baik institusi maupun pemerintah dan juga anak-anak sekolah kita dan juga termasuk tenaga-tenaga pendidik kita. Ini sangat memprihatinkan di Konawe Selatan, dan baru-baru ini saya mendapat informasi pihak kepolisian baru lagi menangkap gembong narkoba di Konawe Selatan. Ini insya Allah ke depan kita akan berantas bersama ya. Terima kasih. Sudah habis waktu Anda, terima kasih. Dan kami persilakan untuk pertanyaan kedua, Cawabub mengambil pertanyaan dari dalam kotak. Cawabub silahkan. Ketiga calon dikasih ke saya ya Pak, jangan dibawa. Diambilin ya.
Ini untuk yang ke-1, paslon 2, paslon 3. Terima kasih. Oke. Paslon nomor urut 3 terlebih dahulu ya. Saya buka, masih disegel. Oke. Pertanyaan untuk paslon nomor urut 3. Konawe Selatan yang mempunyai 25 kecamatan merupakan daerah yang meliputi wilayah pedalaman dan wilayah pesisir yang kenyataannya masih menunjukkan disparitas infrastruktur ekonomi dan sosial. Bagaimana strategi kebijakan pembangunan yang paslon terapkan jika terpilih nanti agar terjadi keadilan wilayah atau regional equity? Waktu Anda 1 menit 30 detik dimulai sejak Anda bicara. Terima kasih. Kami sudah mengunjungi seluruh desa di Laonti, termasuk desa-desa di pesisir Moramo. Kami memang merasakan bagaimana disparitas atau ketimpangan pembangunan infrastruktur, terutama dengan jalan di depan kantor bupati. Tidak usah di daerah pesisir, di Potoro saja di depan itu, ya Bapak Ibu sekalian, kelihatan bagaimana penataannya. Jadi insya Allah kami akan memberikan keadilan mulai dari distribusi dan alokasi anggaran, terutama di daerah-daerah pesisir ini, di daerah-daerah terluar kita, Bapak Ibu sekalian. Dan kami akan memastikan sekali lagi, anggaran kita yang sedikit itu, yang terbatas itu, betul-betul kita membangun infrastruktur, pembangunan, perencanaan yang baik, yang benar-benar urgen dan dibutuhkan oleh rakyat. Itu tadi saya ulang lagi, seperti kantor bupati, pakai eskalator, kantor lama belum 5 tahun, sudah dibongkar, ada bangun TK antara hujab bupati, wakil bupati, semua itu kesia-siaan anggaran yang dalam tanda kutip belum dibutuhkan, belum merupakan urgenitas daripada rakyat kita. Rakyat di Laonti, rakyat di Tambeanga hanya butuh jembatan penyeberangan, tambatan perahu, dan lain-lain sebagainya. Ini kalau kami terpilih, ini yang akan menjadi prioritas kami. Makanya kami sampaikan APBD untuk rakyat, bukan APBD untuk mengurusi kepentingan bupati atau kenyamanan satuan pemerintahan yang lain. Sekali lagi, APBD kita sebesar-besarnya kita alokasikan untuk infrastruktur dasar maupun kebutuhan-kebutuhan rakyat yang kemudian bisa menstimulus keberdayaan rakyat kita. Terima kasih. Waktunya habis. Kemudian paslon nomor urut 1. Pertanyaannya adalah, jumlah tindakan kriminal di daerah ini meningkat dari 224 kasus menjadi 318 kasus dalam kurun waktu 2018-2019. Dalam rangka meningkatkan kenyamanan dan keamanan masyarakat, terutama untuk menarik para investor menanamkan investasinya di daerah ini, program dan kebijakan seperti apa yang paslon akan terapkan untuk menurunkan jumlah kejahatan tersebut? Jelas pertanyaan saya, Pak? 1 menit 30 detik dimulai sejak Anda bicara. Adapun ini Konawe Selatan ini adalah miniatur Indonesia. Ini adalah potensi besar kita, di mana banyak suku, semua agama ada, sehingga ini kalau kita bina, ini menjadi potensi kita. Para investor akan tertarik ke Konawe Selatan karena kerukunan yang kita bina, karena kedamaian yang akan kita bina. Kemudian dari kenyamanan yang kita buat itu, diharapkan investasi masuk di Konawe Selatan, sehingga apa yang kita cita-citakan, penyerapan tenaga kerja 30.000 ini bisa terrealisasi, sehingga kriminalitas itu yakin kami bisa turunkan. Baik, saya kira ini akan kembali. Kenapa tingkat kriminal tinggi? Ini karena masalah lapangan kerja. Karena kurangnya lapangan kerja. Sekarang angka pengangguran menurut data BPS itu pengangguran terbuka itu kurang lebih 3.500. Sementara pengangguran terselubung itu 34.000, jadi totalnya hampir 40.000. Sementara jumlah jiwa di Konawe Selatan yang berumur 17 tahun ke atas itu 203.000. Jadi ini salah satu sebenarnya penyebab utamanya. Jadi saya kira kalau kami menjadi pemerintah Kabupaten Konawe Selatan, ini terutama dulu kami harus menyediakan lapangan kerja. Kedua, kami akan melakukan kebijakan-kebijakan peningkatan tentang mental. Di sini sangat penting sekali. Nah, kami juga akan memberikan perhatian khusus tentang bagaimana peningkatan keagamaan di sini, perhatian keagamaan.
dan budaya. Nah, ini salah satu cara strategi kami untuk memberikan harmonisasi dalam bermasyarakat, sehingga tentunya akan mengurangi angka kejahatan atau kriminal yang terjadi di daerah kita. Saya kira itu cukup. Terima kasih. Masih ada 2 detik. Baik, waktu sudah habis. Selanjutnya pertanyaan untuk paslon nomor urut 2. Hasil penelitian tentang kualitas pelayanan publik seperti pelayanan pendidikan, kesehatan, dan jenis-jenis layanan publik lainnya yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah di Indonesia masih rendah. Kondisi ini juga tentunya terjadi di Konawe Selatan. Sehubungan dengan hal tersebut, bagaimana strategi paslon jika terpilih sebagai bupati, wakil bupati untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik tersebut? Waktu Anda 1 menit 30 detik. Baik, terima kasih. Jadi sejak masa jabatan pertama kami, yang pertama kami lakukan adalah memasang fiber optik di kantor Bupati Konawe Selatan. Sehingga hari ini Kabupaten Konawe Selatan sudah kabupaten yang pelayanannya berbasis elektronik. Sementara menyusul lagi di puskesmas. Semua berbasis elektronik. Sehingga dengan demikian komunikasi antara puskesmas dengan rumah sakit itu bisa berjalan lancar. Kemudian di sektor pendidikan. Sekarang ini tinggal dihitung jari sekolah yang tidak bisa mengikuti pendidikan berbasis elektronik. Nah, jadi sudah tercapai semua, tinggal nanti adalah peningkatannya nanti. Launti yang sejak merdeka tidak pernah ada signal di sana, sudah terpasang BTS di sana. Jadi sekali lagi bahwa disparitas wilayah sangat erat hubungannya dengan masalah komunikasi ini. Dan itulah sehingga Konawe Selatan hari ini tidak menjadi lagi kabupaten tertinggal. Nah, akibat daripada upaya-upaya kita, sehingga apabila dipercayakan lagi masyarakat, tinggal meningkatkan ini masalah komunikasi ini sampai dengan di desa-desa. Nah, tinggal beberapa kecamatan sudah terjangkau sekarang. Sekarang tinggal lanjut lagi desa-desa. Karena inilah kebutuhan kita Konawe Selatan dengan wilayah yang sangat luas dan penduduk yang besar, nomor 2 di Sulawesi Tenggara selain Kota Kendari. Baik, terima kasih. Baik, waktu habis. Untuk pertanyaan ketiga kami persilakan kembali Cabuk untuk mengambil pertanyaan lagi dalam kotak. Ya, silakan Pak. Paslon 1. Terima kasih. Paslon 2. Terima kasih Pak. Ya. Baik, kita mulai dari nomor urut 1 terlebih dahulu. Oke. Pertanyaan untuk Anda, paslon nomor urut 1. Kompleksitas permasalahan pengelolaan sumber daya alam yang ada sekarang di Indonesia membutuhkan hubungan harmonis antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten, terutama menyangkut perizinan, regulasi, investasi, dan ketersediaan tenaga kerja. Langkah-langkah apa yang akan paslon lakukan jika terpilih menjadi bupati, wakil bupati, mengharmoniskan hubungan tersebut agar masing-masing memperoleh mutual beneficiary? Silakan. Waktu Anda 1 menit 30 detik. Ya, terima kasih. Memang sekarang saya pelajari karena kebetulan saya pelaku usaha. Sekarang banyak perizinan itu semua dialihkan ke provinsi dan pusat. Insya Allah kami sebagai bupati terpilih nanti, insya Allah ya, ini akan terus melakukan koordinasi dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat terkait masalah perizinan. Karena basis perizinan itu adalah izin lokasi. Kami pemerintah daerah akan memastikan bahwa benar-benar lokasi itu bebas dari persoalan-persoalan, baik itu persoalan sengketa masyarakat maupun sengketa dengan perizinan-perizinan lainnya, sehingga izin lokasi yang kita terbitkan itu benar-benar clear, sehingga teman-teman pengusaha khususnya nanti merasa nyaman berinvestasi di kabupaten kita. Iya, saya kira persoalannya di sini pemerintah kabupaten tinggal memfasilitasi saja. Karena banyak kejadian sekarang, masuknya investor di daerah Kabupaten Konawe Selatan, ini tidak clear ini masalahnya, sehingga banyak sabotase.
Dan ini kita nanti hindari peristiwa seperti ini. Jadi kalau masuk investor ke Konawe Selatan, ini sudah lahan-lahan sudah tidak ada masalah seperti yang dikatakan tadi Pak Rusmin. Dan saya kira kerjasama dan informasi ke pemerintah pusat itu sangat penting untuk mendorong investasi di daerah kita, karena ini salah satu juga sarana untuk meningkatkan pendapatan dan pendapatan daerah. Saya kira ini penting sekali kita lakukan koordinasi. Dan banyak hal-hal yang tumpang tindih di sini koordinasinya, dan termasuk pemerintah desa ini perlu juga ditertibkan dan dilibatkan. Saya kira itu yang terpenting. Waktu habis, terima kasih Pak. Kita ke paslon nomor urut 3 selanjutnya. Pertanyaannya adalah, belakangan ini masyarakat seluruh Indonesia bahkan seluruh dunia masih dilanda pandemi COVID-19 yang membatasi semua gerak kehidupan manusia sehingga berdampak sangat tajam pada keadaan sosial dan ekonomi masyarakat, seperti kehilangan lapangan pekerjaan, sumber pendapatan, interaksi sosial sangat terbatas, perdagangan barang dan jasa terhambat, pelaksanaan sistem pendidikan menjadi berbasis virtual, dan lain-lain. Bagaimana strategi paslon jika terpilih menjadi bupati, wakil bupati, mengendalikan dan mencegah COVID-19 sehingga aktivitas sosial ekonomi masyarakat berlangsung di daerah ini dan tidak melahirkan klaster COVID-19? Pertanyaannya jelas? Waktu Anda 1 menit 30 detik. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Memang kami saat ini sedang menghadapi dampak COVID-19. Tentunya masyarakat Konawe Selatan sangat merasakan daripada dampak tersebut. Dampak tersebut adalah masyarakat mengalami pengurangan pembelian, dalam hal ini pendapatan masyarakat sangat berkurang. Kemudian yang kedua, tingginya pengangguran. Kemudian yang ketiga, alih profesi masyarakat yang ada di Konawe Selatan yang tadinya mereka melakukan aktivitas ekonominya mungkin melalui UMKM, tapi dengan adanya COVID sehingga sekarang mereka menjadikan sektor-sektor lain lagi. Mungkin itu ya. Kami tambahkan di Konsel saat ini ada 258 kasus terkonfirmasi, 168 yang sembuh, dalam perawatan 84 orang, yang meninggal 6 orang. Konsel ini gerbang, ada bandara, ada pelabuhan di Kolono sana, kemudian ada di Torobulu. Tentu perlu kita lakukan banyak pengawasan, terutama bagaimana mematuhi daripada protokol kesehatan menghadapi COVID ini. Kita perbanyak testing, kita perbanyak tracking, kita perkuat nakes kita dan paskes kita dalam rangka mengantisipasi ini. Terima kasih. Waktu habis. Kita lanjutkan ke paslon nomor urut 2. Pertanyaannya adalah, fenomena perubahan iklim global atau global climate change beberapa tahun ini terus melanda semua kehidupan pertanian dan perikanan. Dampaknya yang paling terasa adalah produksi pertanian dan perikanan yang menurun drastis, yang mengakibatkan petani rugi besar dan nelayan tidak mendapatkan hasil tangkapan. Keadaan ini sesungguhnya pasti berpengaruh negatif pada kehidupan keluarga petani dan nelayan di daerah ini. Apakah paslon sudah memikirkan bagaimana mengatasi persoalan yang dihadapi keluarga petani dan keluarga nelayan di daerah ini? 1 menit 30 detik. Baik, terima kasih. Jadi menghadapi perubahan iklim global, memang petani kita sudah dorong dengan berbagai macam komoditas sesuai dengan potensi desa atau daerah masing-masing. Jadi sehingga tidak harus fokus terhadap salah satu komoditas. Seperti sekarang ini kita meningkatkan produksi jagung, produksi nilam, produksi, dan kita lagi mengupayakan bagaimana memperluas penanaman sagu sehingga ketahanan pangan ke depan bisa lebih kuat daripada kalau kita berharap hanya beras. Sehingga perwilayahan komoditi ini sangat penting dalam hal mendorong atas adanya wabah maupun
perubahan iklim yang terjadi di Konawe Selatan. Karena seperti rumput laut, ada iklim-iklim tertentu tidak bisa dibuat atau ditanam. Sehingga perlu peningkatan SDM daripada nelayan dan petani. Perlu peningkatan sumber daya daripada para pedagang kita agar memahami bagaimana melaksanakan ataupun meningkatkan produksinya sesuai dengan kondisi teknologi yang ada. Jadi kita mulai mendorong pertanian berbasis kepada teknologi. Sehingga pengetahuan Waktu tentang habis, iklim mohon maaf Pak, waktu habis. Kita berikan tepuk tangan untuk ketiga pasangan calon. Pemirsa di seluruh tanah air, kita telah menyaksikan ketiga pasangan calon ini menjawab 3 pertanyaan secara acak yang telah disusun oleh tim penyusun materi. Untuk itu jangan beranjak kemana-mana, kami akan segera kembali dengan segmen yang lebih menarik lagi, lebih menantang dan lebih seru lagi. Setelah jeda pariwara berikut, kami akan segera kembali. Kembali di debat publik pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Selatan tahun 2020 masih bersama saya Dian Mirza. Dan pemirsa, di segmen ini 3 pasangan calon akan saling bertanya dan menanggapi. Dan durasi untuk bertanya 30 detik, kemudian dijawab oleh paslon lainnya dengan durasi 1 menit 30 detik. Kemudian jawaban akan ditanggapi oleh paslon penanya dengan durasi 1 menit, kemudian ditanggapi kembali selama 1 menit. Siap Bapak-Bapak? Kita mulai dari paslon nomor urut 1 bertanya kepada paslon nomor urut 2. Paslon nomor urut 1 silakan bertanya ke paslon nomor urut 2, waktunya 30 detik. Baik, terima kasih. Saya kira saya langsung saja menanyakan bahwa sekarang pertumbuhan ekonomi di Konawe Selatan itu menurun 3,08% dari periode bupati yang lalu, dan juga begitupun juga dengan garis kemiskinan di Konawe Selatan itu 10,81%, itu di atas daripada kemiskinan nasional. Begitupun juga per kapita Kabupaten Konawe Selatan itu terendah 15 kabupaten. Nah, sekarang pertanyaan kami, bagaimana pasangan calon nomor urut 2 dengan anggaran yang defisit di Kabupaten Konawe Selatan mengatasi hal-hal masalah-masalah yang terjadi di Kabupaten Konawe Selatan? Terima kasih. Baik, terima kasih. Kalau angka kemiskinan, waktu saya dilantik 13,6%, sekarang 10,81%. Nah, itu sudah turun. Memang sekarang ini zaman pandemi ini banyak masalah. Terus terang saja, bukan hanya Konawe Selatan, seluruh Indonesia ini bermasalah. Kemudian daripada itu, kita sekarang berupaya bagaimana memperbaiki tata kelola pemerintahan yang baik, yang efisien, efektif, sehingga berbasis pada teknologi. Sekarang di Konawe Selatan ini membayar gaji pun sudah dengan non tunai, ditransfer langsung ke masing-masing pegawai, ke masing-masing orang. Jadi ini yang kita lakukan ini. Sehingga dengan adanya defisit anggaran. Defisit itu adalah pendapatan tidak tercapai. Pendapatan kita ini adalah dropping dari pusat. Begitu pusat memotong anggaran, kita di daerah juga harus bisa menyesuaikan. Tahun ini pusat memotong kurang lebih 160 miliar. Apa yang kita lakukan adalah mengurangi belanja modal. Belanja pegawai dan belanja lain-lainnya itu tetap berjalan seperti biasa. Sehingga roda pemerintahan tidak boleh terganggu dengan adanya pandemi maupun dengan adanya penurunan pertumbuhan ekonomi. Memang pertumbuhan ekonomi pada tahun 2014 itu tinggi karena zamannya tambang. Habis itu menurun. Dan bukan hanya Konawe Selatan, semua menurun. Paslon nomor urut 1 silahkan menanggapi jawaban paslon nomor urut 2, waktu Anda 1 menit. Saya kira penjelasan tadi paslon nomor 2 itu terjadi penurunan angka kemiskinan, tetapi di sini saya tidak melihat ada relevansi antara penurunan angka kemiskinan dengan tingkat pengangguran. Harusnya di situ ketemu di situ. Tapi saya kira ini apapun ini saya hampir katakan bahwa gagal tata kelola keuangan, tata kelola anggaran untuk
di masa periode paslon nomor urut 2. Dan perlu kita sampaikan bahwa income per kapita di Kabupaten Konawe Selatan sangat rendah sekali. Karena ini adalah penghasilan rata-rata daripada masyarakat Kabupaten Konawe Selatan. Apapun bahasanya, terjadi penurunan transaksi keuangan di Kabupaten Konawe Selatan. Kalau kita bicara kesejahteraan rakyat, harusnya kita titik fokusnya di sini, bukan di infrastruktur sebenarnya. Karena infrastruktur itu cuma sarana program penunjang saja. Program intinya di sini bagaimana penguatan ekonomi masyarakat. Saya kira di situ yang sebenarnya pemerintah harus memberikan perhatian yang khusus. Dan itu betul-betul kita serius karena memang di Konawe Selatan ini sampai terjadi defisit karena tidak belanja lebih tinggi daripada pendapatan. Ini saya kira ke depan tata kelola pemerintahan harus lebih baik. Waktu habis, silahkan ditanggapi kembali paslon nomor urut 2. Waktu Anda 1 menit sejak Anda berbicara. Baik. Jadi pengelolaan keuangan di Konawe Selatan tidak boleh dikatakan gagal dalam hal ini. Karena apa? Kami bisa menurunkan belanja pegawai dari 45% menjadi sekarang 27%. Kami bisa menaikkan belanja modal. Nah, pengelolaan pertanian sekarang ini bukan masalah bantuan dan lain sebagainya, akan tetapi masalah teknologi dan pasar. Sehingga kita memerlukan pengelolaan daripada kekayaan alam kita untuk meningkatkan pendapatan petani dari hulu ke hilir. Nah, sekarang ini hanya hulu, dijual mentah semua. Nah, itu perlu ada processingnya. Dan sementara ini sudah berjalan. Pabrik sawit sudah ada. Sebentar lagi pabrik kelapa sudah ada. Dan pabrik jeruk. Dalam hal ini semua untuk peningkatan pendapatan petani. Soal defisit itu negara. Mohon maaf, waktu Anda habis. Bukan hanya Konawe Selatan. Waktu Anda habis, mohon maaf. Baiklah, kita ke paslon nomor urut 2 kembali untuk bertanya ke paslon nomor urut 3. Ya, paslon nomor urut 2 bertanya ke paslon nomor urut 3. Waktu Anda 30 detik untuk bertanya dimulai dari sekarang. Terima kasih. Pasangan urut 3, saya mendengar tadi mengelola APBD untuk rakyat menggebu-gebu. Sementara ada aturan APBD itu 20%, pendidikan 10%, kesehatan, dana desa 10%, gaji 40%, sehingga hanya 10% yang bisa dikelola ini. Bagaimana teknik saudara untuk memberikan tadi yang sudah disampaikan bantuan-bantuan kepada rakyat miskin kita? Terima kasih. Sebentar. Ya, waktu Anda untuk menjawab paslon nomor urut 3, 1 menit 30 detik, silahkan. Terima kasih. Justru di pendidikan, di kesehatan, termasuk infrastruktur dasar, dan mengurusi 90% warga, petani, pekebun, peternak, itu yang kurang. APBD kita habis dialokasikan untuk membangun proyek-proyek besar, mercusuar, ditambah fasilitasnya yang belum merupakan kebutuhan rakyat kita. Mohon maaf senior, eskalator, siapa yang butuhkan? Apakah rakyat butuhkan eskalator? Rakyat mungkin lebih butuh pakaian gratis. Hanya 3-4 miliar saja, insya Allah sudah ada sekitar 3.000 atau 4.000 yang bisa kita bebaskan 5 jenis pakaian itu. Merah hati, pramuka, baju koko, batik, olahraga, buku tas, dan sebagainya itu. Jadi strategi kami adalah kami akan sebesar-besarnya mengalokasikan sesuai tadi dengan undang-undang itu, kesehatan 10%, pendidikan 20%, termasuk tadi transfer ke desa. ADD kita termasuk, mohon maaf senior, termasuk yang rendah. Insya Allah kalau kami jadi mungkin kami naikkan di kisaran 250 juta per desa kalau kami yang terpilih, termasuk untuk menangani sumbatan perencanaan ini. Kami akan memprogramkan langsung program ke Pokmas. Jadi masyarakat pola PNPM yang akan kami adopsi, masyarakat yang merencanakan, melaksanakan, mengawasi. Insya Allah hasilnya akan lebih baik. Jadi banyak proyek di Konsel yang bersumber dari APBD itu belum merupakan kebutuhan rakyat Kabupaten Konawe Selatan. Terima kasih.
Silakan paslon nomor 2 menanggapi. Waktu Anda 1 menit. Saya tanya dulu, jembatan jalan kebutuhan tidak? Jembatan jalan kebutuhan tidak? Ini kan saudara tadi mengatakan infrastruktur sangat diperlukan. Persoalan eskalator, Mohon tetap di mimbar, Pak. di gedung kantor bupati itu lantai 3 ini adalah satu auditorium yang setiap masyarakat situ hadir. Jadi tua muda bisa naik ke atas. Karena auditorium selama ini kalau mau rapat di Konawe Selatan harus cari di Kendari atau di sini di Bonang Menapa. Sekarang ini kita sudah punya auditorium, bisa 1000 orang di sana. Pelantikan desa kalau dulu bikin di tenda-tenda. Sekarang ini sudah tidak ada lagi, sehingga kami bisa menghemat anggaran. Dana-dana untuk yang acara-acara di hotel sekarang sudah tidak dilaksanakan lagi, sudah di sana karena sudah punya auditorium. Jadi kantor bupati itu bukan hanya untuk mewah-mewah, tapi untuk kebutuhan. Auditorium kita di sana sudah, semua tamu yang hadir kita terima di sana. Jadi merupakan kebanggaan Konawe Selatan. Saudara tidak tahu. Waktu habis, Pak. Selatan Mohon maaf, waktu habis. Silakan paslon nomor 3 menanggapi. Waktu Anda 1 menit. Saya ingin sampaikan sekali lagi, APBD kita terbatas, tapi justru tidak melayani rakyat. Eskalator naik 2 miliar, turun 2 miliar, 4 miliar anggarannya. Sementara untuk pakaian gratis saya sudah hitung-hitung hanya butuh 3 miliaran. Kemudian ada jalan-jalan desa dan lain sebagainya yang sebenarnya masih menjadi prioritas. Termasuk kantor bupati, belum 5 tahun sudah dibongkar dan itu ada undang-undangnya. 5 tahun itu belum bisa dilakukan. Dan apa urgensinya? Setiap kita bikin proyek itu harus ada outcome-nya, income-nya, dampaknya. Jangan sampai hanya mau menyimpan memorabilia, hanya mau dikenang, seolah-olah bikin prestasi tapi dari APBD. Ini yang sekali lagi kami kritik. Sama dengan TK, antara hujah bupati, wakil bupati. Mohon maaf, kenyataannya sekarang masih banyak rapat-rapat di kota Kendari. Pembahasan APBD dan lain sebagainya banyak di kota Kendari. Makanya insya Allah kalau kami yang jadi bupati, di Andolo harus ada kampus, di Andolo juga harus ada hotel. Bagaimanapun caranya. Terima kasih. Ya, waktu habis. Kami persilahkan kembali paslon nomor urut 3 bertanya ke paslon nomor urut 1. Waktu Anda 30 detik untuk bertanya ke paslon nomor urut 1. Silakan. Ya, terima kasih. Paslon nomor urut 1, Bapak kan pernah jadi wakil ketua DPRD. Tentunya saya ingin menanyakan tentang tanggapan Bapak tentang defisit di Kabupaten Konawe Selatan dengan utang Kabupaten Konawe Selatan yang 200 miliar. Saya minta penjelasan. Dan kemudian penurunan status BPK dari WTP jadi WDP. Ya, waktu habis. Paslon nomor 1 mengerti pertanyaan dari paslon nomor 3? Silakan Pak, waktu Anda 1 menit 30 detik. Baik, saya kira tadi saya sudah dijelaskan bahwa ini terjadi defisit di daerah kita karena tingginya pembelanjaan daripada pendapatan. Saya kira kalau masalah ini di dalam tata kelola keuangan, tata kelola anggaran ini harus betul-betul kita konsisten dengan sistem perencanaan yang telah dibuat, disepakati antara eksekutif dengan legislatif. Dan sebenarnya di sini kita tinggal lihat apakah perencanaannya yang salah atau inkonsistensi daripada bupatinya. Kalau kita konsisten dan perencanaan benar, saya kira tidak akan terjadi defisit. Walaupun tadi penjelasan beliau mengatakan bahwa defisit itu hal yang wajar. Negara saja defisit, tetapi angkanya yang tidak wajar. Saya kira saya waktu sebagai wakil rakyat, wakil ketua DPR ini kami sudah juga dalam rapat-rapat kami sudah menyampaikan untuk perbaikan anggaran dan memang ada penurunan defisit sekarang. Kita ada sedikit penurunan dan ini juga langkah-langkah positif yang dilakukan oleh pemerintah. Kedua, masalah penurunan ya. Ini juga memang satu pertanyaan satu yang menggelitik bagi kami ya. Jarang satu daerah 3 kali berturut-turut
mendapatkan prestasi WTP. Ini jadi pertanyaan juga, walaupun sebenarnya tidak ada sebenarnya relevansi utama bahwa antara WTP dengan tata kelola keuangan. WTP itu di sini tata kelola administrasi yang bagus, aset yang bagus. Ini sehingga Konawe Selatan kita tidak bisa pungkiri mendapatkan predikat WTP. Tetapi yang jadi pertanyaan, wah luar biasa 3 kali berturut-turut ya. Ini jarang sekali terjadi di Indonesia ya. Waktu Anda habis, silakan ditanggapi kembali paslon nomor urut 3. Waktu Anda 1 menit. Terima kasih. Kalau defisit ada dalam sebuah APBD, berarti mohon maaf dengan segala hormat, perencanaannya yang salah. Proyeksi yang terlalu bombastis. Bahasa rakyatnya lebih besar pasak daripada tiang, dan saya takut ada tipu-tipu di situ. Misalnya menaikkan silpa, menaikkan asumsi pendapatan, dan lain-lain sebagainya. Untuk itu ke depan ini yang harus kita perbaiki. Termasuk status LHP BPK. Terus terang jarang terjadi daerah yang sudah WTP turun menjadi WDP. Wajar dengan pengecualian. Dan saya kira mohon maaf masih BPK yang satu-satunya lembaga yang ada dalam UUD 45 yang berhak punya standing posisi memberikan penilaian opini terhadap laporan keuangan suatu daerah. Jadi saya juga dengar APBD kita sudah ditetapkan turun dari 1,6 menjadi 1,3 triliun. Kalau kita dengar tadi yang dipotong berapa? Defisit berapa? Jadi mohon maaf perencanaan. Waktu Anda habis untuk menanggapi, silakan ditanggapi kembali paslon nomor urut 1. Waktu Anda 1 menit. Iya, saya kira pertanyaan paslon nomor 3 dijawab sendiri ya, bahwa memang kenapa terjadi defisit, karena memang tadi lagi-lagi saya katakan tingginya pembelanjaan. Dan ini memang ada kesalahan dalam tata kelola anggaran. Sehingga dampak yang terjadi di Konawe Selatan saat ini, honor aparat desa ini sudah masuk ke triwulan akhir, tapi belum terima, baru triwulan 2 yang diterima. Begitupun juga kami dengar-dengar sertifikasi guru dan jamkes termasuk gaji berkala dan gaji kenaikan pangkat. Ini tadi sebelum saya kesini banyak ASN yang menelpon, tolong Pak Senawan, tolong tanyakan ini ke Pak Surunudin ya. Saya bilang insya Allah saya akan tanyakan ini ya. Ini salah satu dampak daripada terjadi defisit. Nah, kami berkomitmen pasangan nomor urut 1, insya Allah kalau kami jadi bupati dan wakil bupati, ini kami akan melakukan tata kelola keuangan yang transparan, yang akuntabel, sehingga tidak ada masyarakat hak-hak aparat itu yang nanti ke depan lagi kita dengar keluhan-keluhan ke depan. Insya Allah kita akan normalkan, bahkan kami berkomitmen untuk Waktu sudah habis, paslon nomor 1, kita berikan aplaus untuk ketiga paslon yang sudah melakukan pertanyaan ke masing-masing lawannya dan juga menanggapi. Tentunya kami akan kembali sesaat lagi setelah jeda pariwara berikut. Untuk itu jangan beranjak kemana-mana. Masih dari Aula Wonua Monapa, Konawe Selatan dalam debat publik pasangan calon bupati dan wakil bupati Konawe Selatan tahun 2020. Di sesi ini masih seputar saling bertanya dan menanggapi. Dan kali ini untuk yang pertama, paslon nomor urut 2 bertanya kepada paslon nomor urut 1. Waktu Anda 30 detik untuk bertanya dimulai saat Anda berbicara. Terima kasih. Mendengar dari para paparan tadi, saudara bukan luar biasa, akan menciptakan lapangan kerja 30.000 orang dalam jangka 5 tahun. Strategi apa yang akan digunakan sehingga bisa mencapai perencanaan tersebut? Masih ada 14 detik, Pak. Pertanyaannya, apa tawaran konkret Anda dalam program dan kegiatan unggulan perihal penguatan regulasi dan kelembagaan? Baik, paslon nomor urut 1 silahkan menjawab. Waktunya 1 menit 30 detik dimulai dari Anda berbicara. Jadi ini ada 2 pertanyaan ini. Jadi terima kasih. Insya Allah. Jadi insya Allah terkait masalah program 30.000 lapangan kerja, saya kira ini realistis bagi yang tidak pernah menjalankan, ya.
30.000 lapangan kerja di Konawe Selatan. Ini kita belum bicara investasi luar Konawe Selatan yang masuk di Konawe Selatan. Kita bicara potensi UMKM saja yang ada di Konawe Selatan. Menurut data Dinas Koperasi, di Konawe Selatan itu ada 30.011 usaha kecil menengah yang ada. Kalau pemerintah dengan apa yang disampaikan tadi Paslon, penganggarannya itu lebih prioritas kepada bagaimana melakukan bantuan modal kepada usaha kecil menengah, bagaimana melakukan pelatihan, bagaimana membantu akses pasarnya. Saya yakin setiap UMKM itu minimal akan menerima karyawan 1 orang, bahkan 2 orang, sehingga capaian 30.000 itu dari UMKM yang ada di Konawe Selatan saja bisa terpenuhi 30.000. Dan saya tidak butuh 5 tahun, saya butuh 2 tahun untuk menyelesaikan 30.000 tenaga kerja. Harap tenang. Yang kedua, belum lagi kalau kemudian kita melakukan investasi swasta yang ada. Saya secara pribadi belum saja jadi bupati sudah membuka beberapa kawasan industri di beberapa daerah yang ada di Konawe Selatan. Itu saya tahu. Konawe Selatan punya potensi sumber daya alam. Kita tidak perlu mengeruk tambangnya, tetapi posisi kita strategis. Saya yakin di Konawe Selatan akan terbangun kawasan industri, baik itu industri pertambangan, perikanan maupun pertanian. Kita justru malah belum apa-apa ini sudah ada yang menawarkan teknologi dari Jepang akan membangun kampung nelayan, industri nelayan yang akan terintegrasi. Mohon maaf, waktu Anda habis. Terima kasih. Paslon nomor urut 2 silakan menanggapi, waktunya 1 menit sejak Anda berbicara. Baik, terima kasih. Ya, kalau hanya memanfaatkan UMKM yang ada, itu sudah kami punya kerja. Saya pikir tadi akan menciptakan lapangan kerja baru. Sehingga dengan demikian, kalau kami ini kan tinggal meningkatkan mereka ini, yang sudah ada tadi yang sampaikan, UMKM yang ada. Dari 1 orang karyawan menjadi 3 orang, kita bisa 3 kali lipat. Saya pikir paslon nomor 1 ada cara tersendiri untuk menciptakan lapangan kerja yang demikian besar yang ditawarkan dalam visi misi tersebut. Terima kasih. Masih ada waktu Pak, 27 detik. Ya, saya pikir tadinya melihat visi misi yang kurang lebih 30.000 tenaga kerja yang akan diterima itu dengan varian baru, model baru. Kalau hanya mengharapkan UKM, itu insya Allah UKM ini sudah dikerjakan oleh incumbent, tinggal kita meningkatkan karena koperasi hari ini UKM kita ada yang setengah mati, ada yang masih hidup, tapi persentasenya itu setengah dari. Waktu habis, silakan paslon nomor urut 1 menanggapi kembali, waktunya 1 menit. Jadi ini salah satu contoh, karena begini, kita mau meyakinkan kepada publik bahwa menyangkut rekrutmen, menyangkut pembukaan lapangan kerja 30.000 itu masyarakat harus paham bahwa itu realistis. Memanfaatkan potensi sumber daya kita saja, kita bisa ciptakan 30.000. Dan varian lain, saya yakin industri akan masuk di Konawe Selatan. Seperti yang saya cerita tadi, bahwa beberapa teman sudah melakukan komunikasi industri peternakan, makanya program 2 ekor sapi itu kita berharap nanti menjadi industri pengalengan daging. Kita akan ekspor daging ke daerah-daerah yang memang membutuhkan, baik itu Jakarta, Surabaya, Makassar dan sebagainya. Industri perikanan, kita akan bangun cold storage-nya, kita akan bangun industri pengalengan ikannya dan sebagainya. Ini semua, ini akan membuka lapangan kerja baru. Ini kalau kita bicara pembukaan lapangan kerja, insya Allah kita ahlinya itu, ya. Terima kasih. Masih ada 4 detik. Tinggal sedikit, tinggal 2. Saya mau tambahkan banyak sebenarnya ini. Sudah habis Pak waktunya Pak, mohon maaf. Kita ke paslon nomor urut 3, diberikan kesempatan untuk bertanya ke paslon nomor urut 2. Waktunya 30 detik sejak Anda berbicara. Mohon maaf senior, sebenarnya saya tidak berani menanyakan ini, tapi saya juga tidak tega tidak menanyakan ini. Betulkah di konsel ini proyek, program, penempatan pegawai tidak piyuh ditentukan oleh senior maupun SOP yang ada seperti Wakil Bupati Sekda, tapi ditentukan oleh Energi Senior. Kemudian sudah berapa desa yang maju di konsel ini?
Kemudian kenapakah itu gaji pegawai selalu terlambat, THR-nya terlambat, termasuk gaji perangkat desanya? Mohon klarifikasinya, senior. Tahan dulu, paslon nomor 2. Tahan dulu, mohon bersabar. Waktu Anda menjawab 1 menit 30 detik dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih. Jadi kami tidak mungkin mendapat penghargaan dari Menpan, dari Kementerian Dalam Negeri, apabila mekanisme tidak berjalan sesuai dengan aturan yang ada. Ini bukti tadi. Kenapa saya tadi sampaikan tadi penghargaan-penghargaan dari kementerian? Karena ini bukti bahwa Konawe Selatan bekerja serius. Perlu diketahui saya mewarisi pemerintahan yang sudah 15 tahun disclaimer sebelumnya. Nah, jadi hari ini kalau ada masalah sedikit, itu saya mewarisi 15 tahun disclaimer Kabupaten Konawe Selatan. Ini perlu diketahui semua halayak masyarakat. Nah, kemudian soal-soal gaji dan lain sebagainya, itu kan soal sistem keuangan saja. Sekarang ini Bupati tidak mengintervensi langsung keuangan, karena sudah sistem non-tunai. Nah, kami sudah memberikan mandat kepada Kepala Bagian Keuangan BKD. Bupati sekali lagi tidak mengintervensi keuangan. Kami pun hanya dikirimkan hak-hak perjalanan dan lain sebagainya. Tidak ada seperti honor perangkat. Sekarang ini sudah cair triwulan 3. Triwulan 4 Desember. Tidak seperti kabupaten lain, ada yang sudah 1 tahun tidak dibayar perangkatnya. Kita tidak ada seperti itu. Jadi sehingga di Konawe Selatan ini hanya isu-isu politik saja yang disampaikan. Sesungguhnya tidak seperti itu. Kalau ada korupsi di sana, KPK sudah ambil saya. Mohon harap tenang. Jadi kami bekerja transparan tadi dengan penghargaan dari Menpan, Kementerian Dalam Negeri sebagai kabupaten berkinerja terbaik. WTP. Waktu habis, mohon maaf. Kita ke paslon nomor 3 untuk menanggapi jawaban dari paslon nomor 2. Waktu Anda 1 menit. Syukurlah kalau tidak benar masalahnya ini berkembang di masyarakat, dan kalau hadis dari orang-orang yang kredibel, hadis sahih ini menyampaikannya bahwa anak istri turut mengintervensi kebijakan baik proyek, program maupun penempatan pegawai. Karena sekali lagi yang ingin kita ciptakan adalah good governance, pemerintahan yang baik, dan saya kira fakta bahwa banyak sekali pejabat-pejabat di Konsel itu dropping dari luar, dan mohon maaf putra-putri terbaik Konsel justru ditempatkan yang saya istilahkan dinas air mata, tapi dinas mata air justru ditempatkan oleh mereka-mereka yang sebenarnya rekam jejaknya, rekodnya itu tidak banyak di Kabupaten Konawe Selatan. Kedepan sekali lagi, kalau kami yang terpilih, kami akan mewujudkan yang namanya good governance, pemerintahan yang bebas KKN, melayani, apalagi kami tidak akan melakukan monopoli. Sekali lagi kami tidak akan melakukan monopoli. Insya Allah kami akan membuka akses dan kesempatan kepada semua, terutama kepada putra-putri dan rakyat Kabupaten Konawe Selatan. Terima kasih. Tanggapan Anda kembali, paslon nomor urut 2, silahkan, waktu Anda 1 menit. Syukur alhamdulillah, saya doakan nomor 3 supaya terpilih jadi bupati, dia bisa realisasikan ini. Nah, karena menjadi bupati itu kalau tidak mengikuti aturan-aturan yang ada, kita sudah dipatron dengan aturan-aturan yang ada. Tidak mungkin seenaknya saudara mau menempatkan seperti itu. Lelang sekarang ini adalah terbuka. Ada perizinan PTSP. Semua di Konawe Selatan ini sekarang sudah dengan secara online. Jadi tidak ada lagi seperti itu. Itu kan hanya isu-isu politik untuk mendiskreditkan saya. Tapi saya selalu terima. Mudah-mudahan Allah SWT yang mengisukan itu diampuni dosa-dosanya. Terima kasih. Masih ada waktu, Pak? Ya, kalau Pak Bupati sebagai incumbent tidak berhasil, saya kasih data. Desa Maju tahun 2005 itu 0, tahun 2016 20, tahun 2017 23, tahun 2019 itu sudah 33, tahun 2020 ini sudah 40. Itu Desa Maju. Desa tertinggal itu dari 118 hari ini sudah tinggal 11. Mohon maaf Pak, waktu habis. Selanjutnya paslon nomor urut 1 bertanya ke paslon nomor urut 3. Paslon nomor urut 1, waktu Anda 30 detik untuk bertanya. Silahkan. Ya, terima kasih. Diskusi kita sepakat bahwa Konawe Selatan
terjadi defisit ya. Terjadi defisit karena pengelolaan keuangan yang ada yang kurang. Kemudian saya bertanya kepada saudara paslon nomor 3. Dengan terjadinya defisit ini otomatis investasi pemerintah akan berkurang. Bahkan kemungkinan proyek tidak ada. Berarti lapangan kerja akan semakin tertutup, pengangguran akan semakin terbuka. Bagaimana strategi Bapak ketika ini terjadi untuk membuka lapangan kerja baru? Tahan dulu Pak. Ya. Waktu Anda 1 menit 30 detik untuk menjawab. Silahkan, paslon nomor urut 3. Terima kasih, makanya kami memilih memperkuat pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan, karena terus terang ini lapangan kerja yang tidak terpengaruh langsung oleh COVID-19 ini. Kemudian di APBD kami akan mengurangi belanja padat modal, kami akan memperbanyak belanja padat karya yang HOK, harian orang kerja, banyak. Kemudian kami akan sekali lagi turunkan yang tadi saya sampaikan ke Pokmas maupun ke desa-desa langsung. Selanjutnya pandemi ini juga banyak membuat orang alih profesi, terutama yang bergerak di barang jasa. Mohon maaf, seperti tukang ojek, kan tidak ada orang mengojek sampai jaraknya 1 meter kan ya, sama juga misalnya sopir mobil dan lain sebagainya. Ini insya Allah kalau kami yang terpilih, kami akan buatkan perda kerjasama dengan DPR tentang, sekali lagi mohon maaf ini paslon nomor 1, tentang defisit itu ya saya kira tidak juga perlu kalau ditimpahkan semua kesalahannya kepada paslon nomor 2. APBD itu kan disusun bersama oleh Bupati dan DPRD, oleh sesuai Undang-Undang nomor 23 itu disusun bersama perdanya itu. Jadi saya kira kalau defisit ya mohon maaf ini ada juga di situ kontribusinya Pak Senawan yang mungkin kurang mengingatkan atau mungkin kurang awas sehingga tercipta defisit seperti ini. Ya, saya kira rakyatlah semua itu yang akan menilai kita semua ini. Apa yang kita sampaikan sekali lagi, rakyat sendiri sudah punya logika. Insya Allah kalau kami yang jadi, proyeksi kami tidak akan muluk-muluk, asumsi juga tidak akan muluk-muluk, dan sebesar-besarnya APBD Konawe Selatan untuk rakyat Konawe Selatan. Terima kasih. Anda habis, silakan ditanggapi. Waktunya 1 menit. Ya, terima kasih. Jadi ini kan sepakat kita bahwa itu kita perkuat pertanian kita perkuat perkebunan kita. Persoalannya sekarang adalah memperkuat itu kita butuh uang. Kalau APBD kita tidak ada, uang dari mana? Ini tanggapan dari saya. Ini yang harus Bapak jawab kira-kira seperti itu. Terima kasih. Ada waktu Pak, 40 detik masih ada waktu? Cukup? Yakin? Sudah dimengerti Pak tanggapannya? Oke, baiklah. Kalau begitu langsung saja ditanggapi kembali paslon nomor urut 3, waktu Anda 1 menit. Sebenarnya uang yang cepat itu memang kita alokasikan dari APBD. Saya bukan Kanjeng Dimas yang bisa menciptakan uang seperti pidato Bung Paslon 1 di layar sana bahwa paslon itu harus menciptakan uang. Saya kira bijak kalau malam ini paslon nomor 1 menyampaikan ke kita bagaimana caranya menciptakan uang. Saya baca di bukunya ini katanya akan mempertinggi PAD. Mohon maaf, kalau bicara PAD berarti kita akan memperbanyak objek pajak. Kalau pajak banyak pada gilirannya itu akan mencekik dan memberatkan rakyat kita. Jadi kalau Bapak tanya ke saya, APBD itu sekali lagi banyak kita alokasikan ke pertanian, perkebunan, perikanan. Kita harapkan nanti ada industri, small industri. Saya tidak bermimpi mau membangun high industri karena butuh yang namanya infrastruktur, butuh listrik. Mohon maaf, izin smelter saja di Korsel ada berapa? Yang jalan berapa? Karena listriknya tidak cukup dan lain sebagainya. Jadi sekali lagi kalau kami yang terpilih, kami akan memperbanyak small industry, bahkan home industry. Kami akan memperbanyak belanja padat karya daripada padat modal. Karena sekali lagi yang harus kita pikirkan bagaimana rakyat bisa makan. Makasih. Waktu habis, kita berikan aplaus yang paling meriah untuk ketiga pasang calon yang telah melakukan saling bertanya dan juga saling menanggapi. Tentunya suasana di sini semakin hangat ya, semangatnya masih dijaga, dan tentunya kami akan segera kembali di segmen akhir, yakni segmen 6, di mana masing-masing pasangan calon akan memberikan pernyataan akhir atau closing statement-nya. Untuk itu jangan kemana-mana. Terima
Terima kasih Anda masih bersama kami dalam debat publik pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Selatan tahun 2020. Dan pemirsa di seluruh tanah air, tibalah kita di penghujung acara debat publik. Dan di segmen ini adalah kesempatan untuk ketiga pasangan calon menyampaikan closing statement atau pernyataan akhir. Dan masing-masing paslon akan diberikan waktu 3 menit. Kami persilahkan terlebih dahulu paslon nomor urut 1 untuk menyampaikan pernyataan akhirnya. Waktu Anda 3 menit dimulai sejak Anda berbicara. Terima kasih. Saya teringat tahun 98, di mana pada saat itu krisis politik, krisis ekonomi. Tapi seorang Habibie disangsi bisa menyelesaikan persoalan-persoalan ekonomi, persoalan politik. Tapi alhamdulillah beliau dapat menyelesaikan itu dalam waktu 1 tahun. Sehingga bisa melaksanakan pemilu demokrasi yang sukses di Indonesia. Kenapa itu? Bukan karena Habibie pintar, tapi karena dia dipercaya dan punya jaringan luar negeri sehingga relasi-relasi itu masuk ke Indonesia membantu perekonomian Indonesia. Insya Allah RAGSS punya itu, punya teman yang banyak, punya jaringan yang banyak, punya relasi usaha yang banyak, punya kepercayaan dari teman-teman pengusaha yang ada di swasta nasional maupun internasional, sehingga kami yakini persoalan defisit, persoalan tenaga kerja, persoalan pengangguran, insya Allah kita akan bisa selesaikan dengan investasi-investasi yang masuk di Konawe Selatan. Dan ketika 3 tahun Rusmin Abdul Ghani tidak merealisasikan ini, saya akan mundur jadi Bupati Konawe Selatan. Terima kasih. Baik, saya tambahkan seluruh masyarakat Konawe Selatan percayakan kepada kami untuk menjadi Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan di 2021. Karena alasannya kami pastikan honor-honor aparat kami mampu untuk menaikkan, dan termasuk hak-hak ASN kami siap penuhi, baik tunjangan-tunjangan seperti TPP dan seperti juga honor-honor honor-honor tenaga medis, guru, insya Allah kita akan berikan perhatian. Dan ini salah satu tanggung jawab daripada pemerintah Kabupaten Konawe Selatan. Insya Allah kalau kami pimpin, dan kami himbau percayakan kepada kami, insya Allah tanggal 9 Desember pilih Rusmin Abdul Ghani dan Senawan Silondai. Terima kasih. Masih ada waktu Pak, 1 menit 10 detik. Yakin? Pak Wabub, calon Wakil Bupati, sudah cukup? Baik, kalau begitu kita langsung berikan kesempatan untuk paslon nomor urut 2 menyampaikan closing statement atau pernyataan penutupnya. Waktu Anda 3 menit sejak Anda berbicara. Saudara-saudara sekalian, masyarakat Konawe Selatan yang cukup majemuk dari berbagai suku, Polaki, Jawa, Sunda, Bali, Lombok, Bugis Makassar, Toraja, Muna, Buton, Moronene, Bajo, dan lain-lain. Pasangan Suruni Rasid adalah elemen pemersatu masyarakat Konawe Selatan. Untuk itu tidak usah ragu dengan pasangan Suruni Rasid, karena telah terbukti, bukan janji. Mari ramai-ramai ke TPS tanggal 9 Desember 2020. Coblos nomor 2, Desa Maju, Konsel Hebat. Baik, saya juga akan menyampaikan titipan pantun dari saudara saya dari Angatah, sekampung dengan Pak Endang. Anak ayam turun 9, mati 7, tinggallah 2. Jangan lupa tanggal 9 untuk Suruni Rasid, pilih nomor 2. Harap tenang, masih ada waktu. Upukombe hawai ko bingung anamoto akolu akono peohai lalai kambo lalai ibungu lalai guneng gambo tanggalo sio to leu moko maroai tekonggo ando tanggalo sio to salurkain suarando supaya hak demokrasi inono terlaksana dengan baik. Upukombe hawai anamoto hangono lu akono peohai lalai dengambo ibungu i tongagalu aroleu memilih tanggal osio nomor ruo yamoro ko lupe nomor ruo lai tongano yamoro pekiki moiri yamoro pekiki hana karena aroto salah lako sedulur KB ojo lali tanggal songo
mangkat neng TPS coblos nomor loro. Wing Sunda tong hilapnya mangga tinggal salapan mangkat ke TPS coblos nomor 2. Daimo dakalana WTPS tangga sisiu wula ompulu raise koise dolimpu data muda nomor 2. Ngiring ke TPS tanggal Singo Desember sampunan lali coblos nomor kali. Masih mau lagi? Masih ada waktu Pak, monggo Pak. Talokani ke TPS Tagala Esera bulan 10 2 Ajana Takalopai Tacodo nomor 2. Saudara-saudaraku yang ada di seluruh pelosok Konawe Harap tenang, hadirin harap tenang. Saudara-saudaraku yang ada di seluruh pelosok Konawe Selatan, ayo kita ingatkan saudara-saudara kita untuk menggunakan hak pilihnya 9 Desember 2020. Datang ke TPS dan jangan lupa coblos nomor 2 yang berada di tengah. Jangan lihat ke kiri dan ke kanan karena nanti masuk neraka. Masih ada waktu Pak? Oleh karena itu kami berharap, karena ini adalah tugas kita semua, kita ingatkan kepada seluruh warga Konawe Selatan, baik yang ada di luar Konawe Selatan, pulang menggunakan hak pilih kalian. Jangan sia-siakan karena ini adalah kesempatan kita memilih pemimpin. Waktu habis. Selanjutnya kami persilakan paslon nomor urut 3 menyampaikan closing statementnya. Waktunya 3 menit sejak Anda berbicara, silahkan. Rakyat Konawe Selatan yang kami cintai, kesempatan yang baik ini kami akan melakukan klarifikasi. Ada yang mencoba membangun opini, bila paslon tertentu tidak terpilih, maka program PKH, bedah rumah, BLT, pelayanan KB tidak akan berlanjut. Itu bohong. Insya Allah kalau kami yang terpilih, kami akan perjuangkan kalau perlu mengemis demi rakyat. Kelompok penerimanya lebih banyak dan kami pastikan yang menerimanya adalah mereka yang berhak. Kemudian kesempatan yang baik ini saya menghimbau kepada oknum Kades, oknum ASN untuk tidak sekali lagi terpengaruh dari arahan intimidasi yang mencoba mengarah-arahkan saudara-saudara sekalian. Itu bukan tugas saudara-saudara sekalian. Tupoksi Anda adalah melayani rakyat. Mohon maaf, saya prihatin seperti kejadian seorang kepala bidang di Kecamatan Laaya yang videonya dikirimkan oleh teman PNS-nya beberapa waktu yang lalu. Kemudian rakyat Konawe Selatan, bantu kami mewujudkan pemerintahan yang bersih, berwibawa, bebas KKN, bebas monopoli. Insya Allah kalau Endang Wahyu yang terpilih, anak istri saya tidak akan cawe-cawe di proyek, tidak akan cawe-cawe di program, tidak akan cawe-cawe di penempatan PNS maupun birokrasi, dan kita akan mengutamakan putra-putri Konawe Selatan. Sekali lagi, putra-putri Konawe Selatan. Kemudian insya Allah kami akan memberlakukan reward and punishment dan juga konsistensi terhadap TPP. Kami juga bersumpah akan melayani ibu bapak sekalian. Insya Allah tidak akan ada rakyat Konawe Selatan yang tidak bisa sekolah di masa kepemimpinan kami hanya karena tidak mampu membayar. Tidak akan ada rakyat Konawe Selatan yang diusir dari rumah sakit di masa kepemimpinan kami hanya karena tidak punya uang untuk biaya kuliah. Untuk itu bantu Endang Wahyu. Insya Allah kalau rakyat bersatu susah untuk dikalahkan. Terima kasih. Kemudian selanjutnya saya ingin menyampaikan kepada kita bahwa tadi ini suasananya sudah mulai agak memanas. Jadi di akhir closing statement kita akan bagaimana caranya biar lebih lembut. Oleh karena itu izinkan saya untuk menyampaikan pantun. Motor melaju karena starter, mogok di jalan harus didorong. Rakyat Konsel sekarang pintar nolak pemimpin yang suka bohong. Calon bupati menebar janji, rakyat terbuai mendengarkannya. Calon yang gagah, pilihan hati insya Allah Endang Wahyu bupatinya.
Bunga melati, bunga mawar, indahnya pelangi di hari Rabu. Jangan lupa 9 Desember, coblos nomor 3 Endang Wahyu. Ewako, Pilih Endang Wahyu, bupatinya rakyat Kabupaten Konawe Selatan, bupatinya para petani, peternak, nelayan Kabupaten Konawe Selatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Om Santi 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 Om. Kita berikan aplaus untuk ketiga pasangan calon. Berikan yang paling meriah, kita apresiasi ketiga pasangan calon yang sudah memperlihatkan kapasitasnya masing-masing. Dan siapakah yang pantas untuk memimpin Kabupaten Konawe Selatan dalam 5 tahun ke depan? Jawabannya ada di tangan Anda. Dan semoga dengan tayangan ini dapat membantu Anda dalam mencermati visi, misi, dan program kerja dari masing-masing pasangan calon. Saya Dian Mirza, pamit undur diri. Memilih untuk Kabupaten Konawe Selatan, memilih untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.